Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Setianingrum dengan nomor induk mahasiswa 0451283006 dengan jurusan manajemen. Yang terhormat Bapak Muhammad Subhanuro Yakin selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga teman-teman yang saya hormati, pada kegiatan tutorial online ini izinkan saya untuk menyampaikan pembahasan mengenai COVID-19 berdasarkan tugas diskusi sesi 4 ini. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia dengan ditandai demam, batuk, pilek, sesak di dada. Pada tanggal 2 Maret 2020, pertama kali munculnya COVID-19 di Indonesia, yaitu ada 2 orang warga negara Indonesia, perempuan yang berusia 31 tahun dan ibunya yang berusia 64 tahun. Karena perempuan 31 tahun itu bertemu dengan warga negara Jepang di sebuah klub di wilayah Jakarta. Hal itu pun langsung diumumkan oleh Bapak Joko Widodo selaku Presiden RI dan didampingi oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Sesudah diumumkannya kasus pertama di Indonesia, pemerintah memerintahkan seluruh warga Indonesia untuk tidak terlalu panik. Tidak lama setelah itu, pemerintah langsung membentuk tim satuan tugas penanggulan COVID-19 yang dipimpin langsung oleh Presiden. Tetapi faktanya, meskipun pemerintah sudah membentuk Satgas COVID-19, penularan COVID ini sangat cepat. Dalam waktu 11 hari setelah ditemukannya kasus pertama, jumlah kasus positif COVID-19 mencapai 69 orang, 4 diantaranya meninggal dunia dan 5 kasus sembuh. Tetapi pada akhir bulan Maret, angka positif di Indonesia terus meningkat. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melaporkan jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia mencapai 1.406 orang dalam waktu kurang dari 1 bulan. Hal ini membuat banyak orang meminta pemerintah melakukan karantina ataupun lockdown. Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia tentunya memberikan dampak negatif yang mungkin dirasakan oleh kebanyakan orang. Dengan kasus kematian lebih dari 70.000 dan dampaknya pada ekonomi dunia, banyak orang berharap agar pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, banyak sekali aktivitas masyarakat yang harus berubah. Akan tetapi perubahan karena COVID-19 ini memiliki dampak lain yang menguntungkan. Sebuah LSM di Hong Kong mengatakan pandemi ini harus dilihat sebagai peringatan untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan kita selama ini. Dr. Army Wong, seorang dokter umum di Hong Kong, juga mengatakan bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang lebih sadar mengenai kebersihan diri dan kesehatan mereka, kemudian memberikan perhatian lebih kepada diri sendiri. Relationship dan Wellness Koksonia Samtani juga mengatakan bahwa saat ini orang-orang bisa lebih melakukan evaluasi kembali hubungan pribadi mereka dengan keluarga atau orang-orang terdekat. Selain itu juga bisa lebih menghormati mengenai kebebasan pribadi setiap orang. Berdasarkan Clean Air Network, sebuah LSM dari Hong Kong menyebutkan bahwa work from home telah menyebabkan pengurangan polusi udara. Sebuah organisasi penelitian independen melaporkan bahwa sebelum 1 Maret lalu, emisi karbon dioksida Tiongkok turun 200 juta ton atau 25% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selama ini, kita selalu melihat manfaat dari menggunakan teknologi dalam membantu kegiatan sehari-hari kita. Akan tetapi, di sisi lain, di tengah pandemi COVID-19 ini,
di mana setiap orang harus melakukan jarak antara fisik, maka semakin berkurang juga polusi udara yang dihasilkan. Upaya pemerintah untuk pencegahan COVID-19 adalah: yang pertama, pemerintah melakukan PSBB. Yang kedua, pemerintah memberikan vaksin COVID-19 kepada seluruh warga negara Indonesia. Yang ketiga, menggunakan masker bila pergi keluar rumah. 4. Mengawasi laju penyebaran virus corona COVID-19. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.